Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di pertemuan terakhir kita sebelum UTS ya. Kita akan membahas tentang materi-materi penyempurna ya, bahasan-bahasan penyempurna dari apa yang telah kita bahas di pekan-pekan lalu terkait dengan ulumul Quran gitu ya. Baik, agar perkuliahan kita, pertemuan kita pada siang hari ini lebih berkah, lebih manfaat, apa yang kita gali, apa yang kita simak menjadi ilmu yang berguna ya, menjadi syafaat bagi kita insyaallah nanti. Maka jangan lupa sesuai kesepakatan kita awali dulu dengan tasbih 100 kali dan doa sayyidul istighfar. Baik, mari bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya kita masuk ke pokok bahasan kita ya. Ini adalah bisa disimak di slide. Kita masuk ke pokok-pokok ulumul Quran. Bukan berarti ini adalah yang paling pokok. Yang kemarin sudah kita bahas itu adalah yang dasar, inti daripada ulumul Quran. Nah, ini adalah bahasan-bahasan penyempurna ya. Jadi dalam ulumul Quran itu ada pokok-pokoknya gitu ya. Bahasan-bahasan intinya kemarin sudah yang paling inti. Nah, ini ada penyempurnanya gitu ya. Nah, seperti yang dibahas oleh Ustadz Anhar Ansori waktu di di awal ya, di video awal dulu tentang AIK, perkuliahan AIK. Belajar tentang ulumul Quran itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah pengantarnya saja. Nah, ini insyaallah adalah topik-topik yang meliputi insyaallah sudah mewakili daripada pengantar-pengantar ulumul Quran yang akan berkembang setelah ini insyaallah, jika Allah menghendaki kita untuk menapaki ulumul Quran lebih dalam. Baik ya. Jadi bisa dilihat lagi di slide bahwa dalam pertemuan kita akan membahas 4 hal ini. Yang pertama adalah asbabun nuzul, yang kedua ada nasikh dan mansukh, 3 muhkam mutasyabih, dan yang keempat adalah munasabah. Baik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang asbabun nuzul. Sambil diperhatikan slide yang saya saya share ya. Agak dibicingkan matanya karena memang saya berusaha materi asbabun nuzul untuk menjadi satu halaman gitu ya. Jadi kita tahu poin-poinnya yang dibahas di asbabun nuzul tuh ini. Nanti di nasikh mansukh tuh ini gitu. Jadi terlihat dalam satu halaman gitu. Baik. Jadi dalam asbabun nuzul ini yang kita bahas adalah ada 4 poin itu ya, definisinya, contohnya biar kita jelas bisa masuk ke dalam asbabun nuzul itu gitu. Kemudian metodenya dan urgensinya. Baik, yang pertama adalah definisinya ya. Seperti biasa kita membahas definisi ini secara etimologis dan terminologis. Asbab ini ya adalah jamak dari kata sabab ya. Oke. Kalau di bahasa Arab kan ada mufrad, kata tunggal, dan ada kata jamaknya, ada musananya, ada jamaknya gitu ya. Nah, kalau mufrad, kata tunggal dari asbab ini adalah sababun ya. Asbab adalah bentuk jamaknya, di mana mempunyai arti adalah sebab, lantaran, karena, asal mula. Nah, kalau lebih seperti itu ya. Nah, kalau nuzul
ya. Kalau asbab itu ya sebab, lantaran, karena, asal mula. Kalau nuzul artinya adalah turun, dari kata nazala yanzilu, turun ya. Sehingga kalau kita gabung definisi secara bahasa ini, asbabun nuzul adalah sebab turun gitu ya. Akan tetapi turun yang berkaitan dengan Al-Qur'an tidak bisa kita samakan dengan definisi turun yang kita ketahui untuk makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Kalau untuk makhluk yang lain turun itu namanya ya dari atas ke bawah gitu. Sedangkan kalau Al-Qur'an tidak bisa kita artikan seperti itu, karena kita tidak tahu hakikat bagaimana Allah proses menurunkan Al-Qur'an dari kalam Allah sampai ke Rasulullah. Hanya saja kenapa kita istilahkan dengan turun, karena Allah membahasakan sendiri dalam Al-Qur'an dengan kata nazala yanzilu gitu, sehingga kita ikut saja apa yang Allah istilahkan tanpa perlu membayangkan hakikatnya seperti apa gitu ya. Karena salah-salah nanti yang kita bayangkan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, itu malah justru berbahaya atau melenceng gitu. Baik, itu adalah definisi secara bahasa. Secara istilahnya, secara terminologisnya adalah hal yang menjadi sebab turunnya ya, alasan sebab turunnya suatu apa ini? Satu ayat atau kelompok ayat atau satu surat dalam Al-Qur'an ya. Kemarin kita sudah bahas dalam sejarah Al-Qur'an bahwa Allah itu menurunkan bisa jadi sekali turun itu satu ayat, bisa jadi sekali turun itu kelompok ayat, atau bisa jadi sekali turun itu satu surat gitu. Sehingga disesuaikan dalam definisi daripada asbabun nuzul ini adalah hal yang menjadi sebab turunnya daripada satu ayat atau kelompok ayat atau satu surat gitu ya. Baik, contohnya apa di sini? Di situ ada Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 9 gitu ya. Bahwa di situ ada seorang suami ya, asal mulanya dulu ada seorang suami bernama Hilal yang mengadu pada Rasulullah mendapati istrinya berzina tanpa adanya 4 orang saksi. Ya, jadi syariat sebelumnya menyatakan bahwa ketika ada seseorang menuduh orang lain berzina, maka dia harus menghadirkan 4 orang saksi. Sedangkan si Hilal ini yakin banget kalau istrinya telah berzina gitu, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Padahal kalau posisinya seperti itu dan si istri tidak terbukti berzina, maka nanti hukuman beratnya itu ke orang yang menuduh gitu. Nah, terus kemudian Hilal mengadukan hal ini terhadap Rasulullah, dan akhirnya turunlah ayat An-Nur ayat 6 sampai 9 tersebut yang mengatakan bahwa gitu ya. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Nah, disitu ada lanjutannya bahwa dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi kalau seseorang tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka dia cukup bersumpah 4 kali atas nama Allah. Nanti yang kelima Allah yang akan bersumpah bahwa siapa yang terbukti bersalah ya, entah terbukti berzina atau terbukti berbohong, maka dia yang akan mendapat laknatnya Allah. Itu adalah janji dan sumpahnya Allah kepada orang-orang yang berzina atau menuduh berzina. Seperti